Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini aku pengen share pengalamanku journaling sejak SD. Yang waktu itu sih journalingnya masih berupa diary, tapi 5 tahun belakangan ini aku mengubah metode journalingnya dengan metode yang baru yang nanti akan aku jelasin di video ini. Aku pengen share pengalamanku ini karena menurutku bermanfaat dan juga aku rekomendasiin kebiasaan untuk journaling ini buat kalian yang masih belum pernah mengenal journaling atau udah pernah tapi nggak konsisten, supaya memulai kebiasaan baru journaling di tahun baru ini. Ini adalah kotak yang isinya jurnal-jurnalku sejak SD atau bisa disebut diary sih. Jadi ada banyak banget karena aku nulis sejak lama, dan bukunya itu masih buku-buku notes yang zaman dulu itu loh guys. Ini yang paling bawah tuh 2008 sampai 2009. Ini khas banget masa kecil dulu karena kayak ada gemboknya harusnya tapi udah hilang. Terus ini November 2009 sampai Januari 2013. BTW ini sengaja aku tulis soalnya biar ingat, nggak harus buka bukunya. Dan ini kan juga lama ya jeda waktunya dalam satu buku, karena aku nggak nulis semua yang aku alami, tapi cuma hal-hal yang berkesan aja di tahun itu. Terus ini tahun 2013 dari Februari sampai Agustus, dan ini tuh buku notes dari souvenir orang. Terus ini Agustus 2013 sampai November 2014. Terus ini notes Februari 2015 sampai Desember 2015, dan ini itu hadiah dari temenku SMP, hadiah ulang tahun, tapi baru aku pakai di tahun selanjutnya. Jadi hadiahnya tuh tahun 2014 tapi baru aku pakai 2015. Mungkin aku tunjukin sedikit. Kalau di diary ini aku tuh nggak cuma nulis curhatan aja, tapi juga suka gambar-gambar nggak jelas. Terus kayak nulis quotes juga nih kayaknya. Salah satu guru yang menginspirasiku waktu SMA adalah guru biologi namanya Pak Agus, yang beliau tuh pernah bilang bahwa pemenang bukanlah orang yang jadi juara, tapi pemenang adalah orang yang berani bangkit setelah ia terjatuh. Ini tuh karena waktu itu aku lagi kayak gagal gitu lah, biasalah kayak ikut lomba gagal, ikut kompetisi gagal. Terus beliau mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Terus ini 2016, ini tuh kayaknya nggak selesai, pokoknya tahun 2016. Terus aku tuh kayak suka nyimpen ini surat-surat gitu loh, dan hal-hal barang-barang sentimental lainnya yang terkait sama kisah atau hal berkesan di waktu itu. Jadi kayak banyak selempitan-selempitan gitu. Terus ini 2 buku. Ini buku aku dapet waktu kuliah sih. Maksudnya aku belinya waktu aku udah kuliah, dan ini tuh kayak alma mater dari Teknik Geodesi Undip, jaket HM. Terus di sini aku tulis beberapa kenangan, salah satunya ini. Tara. Ini adalah kumpulan card waktu zaman maba dulu, karena kita sering ganti-ganti card jadi ada banyak. Pokoknya di sini aku tulis kayak cerita-cerita, enggak cerita sih, kayak hal-hal berkesan waktu aku jadi mahasiswa baru. Terus kalau ini sejujurnya ini buku untuk nulis agenda skripsi. Ini kayak aku mau ngapain aja tapi gagal karena waktu itu aku males banget. Terus karena bukunya ini kecil, sebenarnya kan enak dibawa kemana-mana ya, tapi kalau buat coret-coret tuh kurang enak karena tempatnya kurang luas. Jadi aku ganti jurnal lain, catatan gitu khusus untuk skripsi. Jadi buku ini masih kosong, yang harusnya untuk nyatet skripsi. Kayak gini sih. Oke, itu semua jurnal atau bisa dibilang diary yang aku tulis sejak SD sampai tahun 2016.
Terus tahun 2017 sampai sekarang aku tuh ganti sistem journalingku yang awalnya cuma diary aja jadi bullet journal. Nah, apa sih bullet journal? Jadi bullet journal itu metode journaling yang dikembangkan oleh Ryder Carroll. Dia juga penulis buku Bullet Journal Method kalau nggak salah. Nah, itu tuh kayak sistem journaling yang lebih ke kayak nulis bullet gitu loh, kayak poin-poin aja yang ditulis. Kalau diary biasa itu kan kita kayak nulis curhat secara kalimat ya, kayak paragraf gitu kan. Nah, kalau jurnal yang digagas oleh Ryder Carroll ini, bullet journal itu kayak kita biasanya nulis poin-poin, dan itu nggak harus hal-hal yang pribadi tapi juga kayak planning gitu. Kayak menurutku sih campuran dari planner terus curhatan atau target-target yang mau kita capai di tahun itu. Nah, tapi sebenarnya bullet journal itu bisa kita kombinasiin sendiri, bisa kita ubah-ubah sendiri sesuka kita dan semau kita. Contohnya aku kayak gabungin jurnal planner gitu, terus journaling buat curhat atau diary, sama juga creative journal, atau aku kayak bebas gambar ataupun berkreasi apapun itu di dalam jurnalku. Ini aku kasih ini semua jurnalku dari 2017 sampai 2021. Mungkin aku urutin dulu dari yang paling lama. Jadi yang paling lama itu yang ini. Nah, ini itu jurnal paling lama, maksudnya yang bullet journal pertama yang aku buat tahun 2017. Oh ya, jadi dalam membuat jurnal itu teman-teman gak usah pakai buku-buku yang estetik atau apa, pakai buku seadanya atau buku tulis biasa itu sebenarnya bisa. Nah, ini aku tuh modifikasi sendiri, jadi pakai buku batik yang tebel itu. Terus aku kasih sampul sendiri, aku tempel-tempel pakai potongan-potongan tulisan di majalah gitu. Aku kreasiin sesuka hati sih. Terus kalau dibuka, isinya, ya ampun memalukan. Ini My Bullet Journal 2017. Isinya ya campuran antara planner sama diary dan agenda-agenda lain. Ini kayak aku suka gambar juga. Gambaranku kayak desain gitu, foto katalog. Bahkan aku menulis cloth planner, jadi kayak rencana aku pakai baju apa gitu loh, karena aku suka tertata gitu ya, biar nggak pusing waktu nyari baju. Ini tentang materi kajian juga aku tulis di sini, tracker buat health, terus nulis shopping list, wish list, terus ada mutaba'ah harian juga tuh, terus to-do list juga, terus kayak mood trackers gitu. Jadi kayak random lah, sesuka aku di bulan itu, karena ini nggak ada template-nya. Terus tahun selanjutnya 2018 ini aku kayaknya ini dapat notes dari PLN deh, ya kan, dari PLN. Ini sebenarnya ini sama kayak 2017, tapi di sini aku nyimpen kayak koleksi, karena aku suka koleksi apa nih namanya, washi tapes, terus kayak stabilo warna-warni gitu-gitulah. Terus ini aku tambahin kalender sendiri, sama ada kalender puasanya juga, wishlist. Nah, bedanya ini tuh udah ada book to read, kayak buku apa yang aku baca di tahun itu. Terus, dan ini pertama kalinya juga aku nulis quote, kalau nggak salah iya deh, quotes of the year. Aku lupa deh. Oh iya, kayaknya ini pertama kalinya aku nulis quotes of the year
Jadi aku tuh kayak tadi kan, kayak sejak dulu emang aku suka nulis quotes dari guru, dari teman, dari film, dari buku gitu, supaya ya tercatat aja, biar inget aja quotes-quotes yang menginspirasi. Terus ini aku nonton film apa ya, aku lupa. February, isinya juga hal-hal apa yang ini. Aku ingat banget dulu aku pernah jadi salah satu keynote speaker di Akar Remaja. Terus ini ada mutabaah harian juga, ada mood tracker. Ini mood trackernya sangat naik turun ya teman-teman. Terus kayak ini kayak to-do list aja sih di bulan itu, kayak suka-suka aku. Terus baru ini story in February. Oke, itu 2018, and then ini 2019. Jurnal 2019, bukunya tuh kayak random gitu loh, kayak suka-suka aku mau pakai buku apa. Cuma sejak 2017 aku udah lumayan konsisten kayak pakai bullet journal ini, kayak ya bullet journal suka-suka sih, kayak aku mau nulis apapun itu terserah aku. Terus ini lebih tertata lagi book storage-nya, jadi aku bisa nge-track aku bacanya apa aja. Waktu itu target bacaku 24 buku, dan ini nggak tahu nih sesuai target ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke 4, 5, 6, 8, 9, 10 2 ke 4 sesuai target. Jadi per bulan baca 2 buku. Ini sesuai target yang udah diwarnain nih, ada 24. Terus ini aku nonton film Habibie Ainun sama siapa nih? With Gali, dia sama Ulin. Ya Allah, aku tulis juga kayak ngakak banget gak sih? Ini wishlistku, ini collection, karena aku punya apa? Washi tape baru, punya gel pen baru, dan aku punya ini. Ini tuh kayak gambar stabilo lucu-lucuku, highlighter. Terus ini kalender 2019. Ini sebenarnya aku dapat dari undangan nikahan orang deh, ada kalendernya gitu. Terus aku ambil, aku tempel karena males ngeprint dan males nulis. Nah, ini quotes of the year-nya lebih luas, lebih banyak. Oh my god. Oke, terus cute banget. Terus ini ada beberapa ideas, jadi aku kayak nulis ide-ide apa yang pengen aku buat. Aku tuh kayak nggak bisa diem gitu loh orangnya, kayak selalu ada ide, dan meskipun belum terlaksana kayak akan aku lakukan di tahun depannya, dan entah kapan itu. Ini ada foto of the year, story of the year. Ini tuh saya ingat ke story-nya Teh Jihan. Waktu itu kita di kelas dan pas pakai baju pink, and then di foto dan storyin. Terus ini aku mulai suka kayak ada tema-temanya. Ini Januari temanya kaktus. Terus ini ini aku bikin activity planner tapi gagal. Nggak semua aku lakuin. Terus ini ada mutabaah harian, health, sama mood trackernya dalam satu halaman gitu. Terus ini ada apa nih, holidays challenge, lupa aku apa. Terus to-do list dan apa-apa yang penting menurut aku tulis di situ. Ini apa nih? Pokoknya ini ada ini story of January, and then setelah 2019 berarti nih 2020. Nah, setelah itu kan itu aku pakai ketiga buku sebelumnya, aku pakai buku-buku yang kayak apa adanya lah, seadanya aku punya, kayak dari notes webinar atau dari buku bekas gitu-gitulah, buku batik bekas yang dulu pernah aku pakai sekolah terus masih sisa. Nah, kalau ini aku udah mulai niat, dan ini aku beli bukunya di kelihatan nggak sih, Body Books.
Jadi ini kayak custom notebook gitu, dan aku tulis ya singkatan namaku. Terus kenapa aku pilih warna oranye? Karena geodesi oranye, jaket oranye. Nggak tahu, aku udah terlanjur cinta sama geodesi sih. Terus seperti biasa, enggak, ini aku tulis bullet journal 2020. Terus ada goals ya, ada yang terlaksana, ada yang nggak terlaksana, ada yang masih ongoing, begitulah. Terus ada kalender 2020, and then ada apa lagi nih? Ini my reflection dari sahabat-sahabatku. Terus ini book storage-nya, aku lupa ini target bacaku berapa. Kayaknya ini aku nggak nulis target baca, kayak ya udahlah ya, mau baca berapa bebas. Wishlist, ini ada collection baru lagi. Aku punya stabilo yang bentuknya apa nggak tahu nih. Stabilo warna-warni. Terus ada quotes of the year seperti biasa. Terus ini ada ideas, tentang ideas apa yang mau aku tulis. Terus kayak theme planner tapi nggak terlaksana, ya sudahlah, tidak apa-apa. Terus ada theme ideas, karena waktu tahun 2019 aku kayak bingung gitu setiap bulannya, bulan ini aku mau pakai apa, bulan ini aku mau pakai apa, kayak itu yang bikin lama. Jadinya aku nulis theme ideas. Kayak Januari aku mau temanya kaktus, Februari bunga, Maret ini. Terus yuk kita buktikan apakah sesuai. Januari, bener, kaktus. Ya bener, temanya bunga. Kalau di buku sebelumnya itu kan setiap bulan aku nulis habit tracker, nulis mutaba'ah harian. Kalau ini aku langsung jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan terkadang lupa, jadi nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya lupa nulis, it's okay, nggak usah dipikirin. Karena this is actually wow, nih bulan Oktober yang sangat mengejutkan. Nggak sempat nulis jurnal, nggak sempat nulis trackerku. Ini Oktober mood paling turun tahun ini, sampai nggak sempet nyatet. Ya Allah, ini tahun berapa sih? Oh ya, 2020. Ini berarti udah masuk pandemi ya teman-teman. Terus kayaknya ini aku lagi awal-awal ini deh, awal-awal ambil TA, mungkin lagi pusing-pusingnya. Ini mutaba'ah harian juga jadi satu. Jadi untuk 2020 ini aku cuma ngasih tanggal, terus hal-hal apa atau diary gitu yang aku mau tulis. Nah, karena aku merasa nggak konsisten di tahun lalu, makanya terus kemungkinan besar tuh karena kayak harus gambar, terus kayak aku berekspektasi tinggi jurnalku tuh harus bagus dan berwarna gitu loh. Jadi akhirnya di 2021 aku memutuskan untuk beli jurnal yang udah ada template-nya. Jadi nggak perlu kayak gambar, nggak perlu bikin garis-garis, nggak perlu itulah. Tapi kalau aku mau gambar ya nggak apa-apa, it's okay. Kayak gini, 2021 self upgrading journal. Oh ya, ini aku tunjukin dulu dari jurnal rokata.id. Pertama dibuka ada tulisan ininya, self upgrading journal. Terus ada vision, ada goals. Terus ini tahun berapa aja aku mau mencapai apa aja. Terus kayak goalsku apa aja ya, ada yang terlaksana dan ada yang belum ya. Terus ya nggak apa-apa. Terus ini tuh harusnya tulisan mood booster ya kan, tulisan mood booster, cuma aku nggak mau nulis mood booster, jadinya aku nulisnya book storage di sini. Kayak aku ganti suka-suka gitu lah. Saving tracker yang gagal ya, mohon maaf. Terus wishlist one, ini sebenarnya nggak semuanya karena aku juga nulis kayak pengeluaranku gitu-gitu tuh
di buku budgeting, jadi aku punya buku budget khusus gitu. Terus ini sebenarnya not works to me, kayak sebenarnya halaman ini gak terlalu penting buat aku, kayak tidak ngefek karena aku tidak terlalu ngelakuin. Ini K-nya. Terus di sini sebenarnya tuh udah ada tulisan ininya. Udah ada tulisan langsung setahun penuh gitu loh, habit tracker yang mau kamu biasain di tahun itu. Tapi not works for me karena males ngisi. Terus ini objektif kayak tujuan di bulan Januari sampai Juni. Terus ya sudah. Nah, terus ini enaknya di sini karena udah ada template-nya, kayak ya udah tinggal ngisi aja. Ini ada kalendernya. Terus ada goals dalam bulan itu, terus ada task. Kayaknya ini mengganggu, jadi aku pindah. Oke, ini terlihat lebih terang. Terus ini ada kayak harusnya habit tracker, tapi kayak aku isi jadi mutaba'ah harian. Terus mood tracker udah ada juga, terus aku isinya kayak gini. Terus ini ada sleep tracker. Ini kayak ya, aku tidurnya sangat panjang sekali. Terus di per bulan itu juga ada template untuk perharinya. Jadi misalnya ini aku bisa nulis per hari itu aku ngapain. Kalau di yang ini kan kayak secara umum, terus kalau di sini kayak lebih spesifik, misalnya jamnya jam berapa, lokasinya di mana, kalau ada event atau ada meeting gitu, misalnya pakai Zoom atau pakai Microsoft Teams dan lain-lain gitulah. Terus di bawah ini bisa kasih wisdom, this week's wisdom, kayak kalau aku ngasih quotes. Terus kayaknya ada satu quotes yang ini tentang skripsi karena waktu itu aku lagi skripsi. Terus di sini ada January review, kayak hal-hal apa yang kenangan lah di bulan Januari tuh di sini. Tapi karena aku kurang, jadi untuk yang di bulan review ini aku tulis hal-hal yang berkesan, tapi kayak ditunjukin fotonya aja atau ditunjukin barangnya di sini yang bisa ditempel, itu udah cukup. Maksudnya tanpa perlu bercerita, itu udah cukup. Tapi kalau yang di diary ini nanti kayak di belakang aku ada diary juga, itu yang aku nggak ada hal yang bisa ditempel, jadi cuma tulisan aja, curhatan aja, atau ada hal yang bisa ditempel tapi kayak kebanyakan. Jadi aku tetap harus nulis gitu loh buat bisa memahami kisah atau story yang berkesan buat aku. Kalau di yang tadi kan nggak ada Ramadan challenge-nya ya, nggak ada Ramadan jurnalnya. Kalau di sini ada Ramadan challenge. Oh, ini di tengah-tengah tuh ada objektif juga sebenarnya. Nah nih, ada objektif juga. Jadi kayak tengah tahun itu kayak evaluasi gitulah. Terus bikin tujuan lagi di tengah tahun selanjutnya, Juli sampai Desember. Terus di belakang sendiri itu ada kalender 2022. Terus ada perubahan di 2021 juga, apa yang udah dicapai dan apa yang harus diperbaiki. Terus ini ada kalender puasa, ini aku ngeprint sendiri terus ngasih warna sendiri juga. Kalau ini kayak kalender setahun yang isinya agenda-agenda yang penting gitu. Terus ini ada quotes of the year 2021 seperti biasa. Terus ini ada my ideas. Setelah aku 5 tahun journaling, tahun ini aku juga mau lanjut pakai jurnal yang udah ada template-nya. Nah, apa jurnal itu? Ini udah kelihatan sih kayak Life Plan Journal. Kelihatan gak sih ini? Oke.
Jadi aku terinfluence sama Zafira Akila. Terus akhirnya aku beli life plan journal dan ternyata bentuknya lucu. Terus waktu itu lagi open PO, jadi aku bisa dapat harga murah. Ini dibukanya kayak gini. Terus jangan larut dalam penyesalan, perubahan itu pasti datang pelan-pelan. Thank you. Semangat lagi. Ya Allah. Ini bentuk plannya seperti ini. Mungkin aku akan menjelaskan sedikit. Kalau dibuka kayak gini. Ini udah aku buka plastiknya karena saking penasarannya ya teman-teman. Belum aku isi sama sekali. Ini belum aku isi juga. Ini ada tips bikin planning. Nah, sebenarnya setelah 5 tahun ini aku kayak tahu apa yang aku butuhin untuk ada di jurnal dan apa yang aku nggak butuhin. Kayak tadi ada beberapa hal yang space yang kayak menurutku nggak works di aku gitu, ya udah. Terus mari kita lihat apakah life plan journal ini sesuai sama apa yang aku inginkan. Nah, di sini ada buku yang dibaca. Oke, sesuai. Tapi ini bentuknya tabel. Aku nggak bisa kayak berkreasi gitu. Mungkin akan aku tulis di sini, tapi ini harusnya dipakai buat role model ya. Kayak siapa yang menginspirasi gitu. Nggak tahu ini aku mau pakai buat apa. Mungkin separohnya aku pakai buat role model, separohnya lagi buat bentuk kayak rak-rak buku yang nanti setelah dibaca aku tulis di sini, sama aku tulis aku warnain di sini kayak yang sebelumnya. Terus ini analisis SWOT. Terus selanjutnya ini ada kata-kata yang menginspirasi, quotes. Terus ada musik, film, dan buku. Kayaknya ini mau aku jadiin satu buat quotes of the year. Oke, ini masih sesuai sih sama keinginan aku. Terus ini habit tracker, tapi aku ngerasa habit trackernya sangat sedikit. Ya emang sih aku nggak juga, bener sih aku nggak terlalu make ya habit trackernya malah. Tapi sayangnya nggak ada mutaba'ah harian. Jadi mungkin aku akan bikin custom mutaba'ah harian sendiri. Terus ini kayak Januari targetnya apa, Februari apa, Maret apa gitu sih, sampai Desember di awal. Terus ini ada my 100 mimpi. Sebenarnya waktu dulu aku SMP aku pernah bikin, tapi nggak nyampe 100, baru 80 kalau nggak salah atau 70 berapa gitu. Dan beberapa ada yang kesampaian juga, beberapa ada yang belum. Ya tidak apa-apa. Ini ada pelatihan acara seminar. Oh kayaknya ini karena sering ada webinar ya tahun lalu, jadi tahun ini template-nya ada ini, ada pelatihan jurnal acaranya. Terus ini ada saving tracker. I think ini nggak works di aku, atau mungkin ini aku jadiin buku-buku itu ya, atau aku ganti gitu. Soalnya aku udah ada buku sendiri khusus keuangan, jadi kayak kalau nggak punya jadi satu kayak kurang works gitu, nggak berjalan. Terus ini ada sleep tracker ya, sesuai karena aku juga butuh sleep tracker. Terus water tracker, ini aku nggak butuh water tracker karena aku nggak butuh tahu berapa aku banyak minum. Tapi yang aku butuhin adalah mood tracker, karena mood tracker tuh kayak bisa ngelihat mood swing kita tuh kayak gimana gitu loh. Terus ini tantangan 52 minggu menabung. I think ini juga nggak works di aku. Nggak tahu nih nanti mau aku ganti apa, belum mikirin. Selalu ada mentari baru setiap pagi. Kamu memiliki 2 pilihan setiap harinya: melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejarnya. Oke. Ini ada tanggal. Kayaknya ini mau aku jadiin tanggal kalender puasa kali ya, karena tidak ada kalender puasa di sini. Tidak tahu. Terus ini goals. Mungkin akan aku tulis mind map.
atau planningku di tahun ini. Terus ada 2022 overview kayak oke, bener. Jadi nanti di sini aku akan tulis kalender puasa aja yang diwarnain. Terus di sini akan aku tulis agenda apa aja di tahun itu. Terus ini apa? Oh, ini review Desember. Mungkin akan aku tulis reflection tahun 2021. Terus ini baru masuk bulan Januari, ada tulis plan. Biasanya kan aku ada kalender besar ya di sini, tapi karena di sini kalendernya udah ada di sini, udah ada di halaman selanjutnya, berarti ini aku akan tulis lettering aja kayak buat karya seni gitulah. Ya suka aku berkreasi nanti. Lengkap juga sih ini. Ada ininya juga. Kayak ini lebih ada jamnya BTW. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, 8, 9, 10 sampai jam 22. Oke, berarti maksimal aku jam 22 harus tidur. Ini ada notes juga, dan ini per minggu, kayak minggu kedua 2022 bulan Januari di sini. Selanjutnya sampai terakhir. Terus Terus di akhir Januari ada review. Berarti ini aku masukin kayak yang review per bulan tadi, ada beberapa hal kenangan mungkin atau foto yang akan aku tempel di sini. Terus selanjutnya memulai bulan baru. Dan sama itu terus sampai bulan Desember. Ini nggak ada evaluasi tengah tahun juga ya. Kok sepertinya ada yang nggak review. Oke, ini sampai belakang. Nah, ini ada evaluasi tapi langsung akhir tahun evaluasinya. Evaluasi akhir tahun, pencapaian tahun ini, terus target kedepannya. Terus ada best moment. Oke, berarti nanti yang ini the biggest moment of 2022 itu akan aku tulis diary, kayak cerita-cerita dan curhatan apapun itu di tahun ini sampai belakang. Kurang satu, aku butuh satu space khusus untuk ideas. Kayak aku ada ide-ide apa di tahun itu, mungkin akan aku tulis di halaman paling belakang ini. Sudah deh. Life plan journal. Oke, jadi tahun ini aku akan pakai jurnal ini. Semoga aku bisa konsisten. Terus sebenarnya aku ada tips selama 5 tahun pakai bullet journal ini, pakai sistem bullet journal ini. Karena setelah aku pikir-pikir, bullet journal tuh lebih bagus, lebih baik daripada diary doang. Karena kalau diary doang itu teman-teman cuma nulis curhatan aja tanpa planning, tanpa ada habit tracker, tanpa ada apapun itu. Itu lebih cocok buat teman-teman yang mau self healing gitu, kayak nulis jurnal atau hal-hal apa yang teman-teman rasain gitu. Tapi kalau bullet journal tuh selain kita bisa nulis tentang curhatan kita, tapi juga bisa merencanakan masa depan. Kalau katanya Ryder Carroll itu, bullet journal itu it can help to record the past, organize the present, and plan the future. Jadi kayak bisa mencatat masa lalu, mengatur masa kini, dan merencanakan masa depan. Keren kan? Jadi kayak dalam satu buku, dalam satu catatan, dalam satu jurnal kita udah bisa nulis semuanya. Kalau misalnya diary itu kan kita cuma nulis curhatan aja kan. Gitu sih. Terus ada 5 tips dari aku yang pengen aku share ke teman-teman semua yang baru mulai ingin memulai kebiasaan bullet journal atau ingin lebih konsisten. Menurutku sendiri sih aku ini cukup konsisten ya, karena udah bertahun-tahun nulis jurnal, dan meskipun gak sempurna setiap tahunnya, kayak gak semua agenda aku tulis, gak semua foto aku tempel, gak semua tracker aku centang, gak semua target bisa aku capai,
Tapi aku merasa aku konsisten karena sampai tahun ini pun aku masih ada keinginan untuk journaling. Oke, tips yang pertama adalah pilih metode yang sesuai sama kepribadian teman-teman. Misalnya kalau teman-teman bukan tipe orang yang kayak aku suka seni-seni gitu, jadi kayak jurnalku banyak kayak gini, misalnya kayak yang 2020 ini kayak aku nulis gambar-gambar gitulah, kayak wow, what is this, outfit plan, terus kayak nggak tahu, ini aku tempel-tempel aja. Pokoknya kalau teman-teman nggak suka yang ribet-ribet, harus gambar, harus ini itu, nggak usah pakai yang itu. Jadi pakai aja yang paling simple, bisa pakai buku tulis dan satu bolpen hitam aja itu udah cukup. Cukup pakai bolpen hitam satu dan semua dibikin hitam putih, nggak usah aneh-aneh pakai warna-warni, nggak perlu. Karena aku orangnya suka warna-warni, jadi aku pakai bolpen warna-warni. Ini sebenarnya punya adikku sih. Gitu. Terus tapi kalau teman-teman emang suka yang kreatif gitu, biar lebih semangat, emang suka berkreasi ya, pakailah pulpen warna-warni supaya lebih semangat. Terus yang kedua, setelah disesuaikan metodenya yang pas sama teman-teman, adalah jurnal adalah milik pribadimu sendiri. Jurnal itu privacy sebenarnya, dan di sini aku emang pengen share ya, jadi bedakan antara privasi dan ingin berbagi. Karena privacy, jadi teman-teman bebas untuk menulis apapun di jurnal teman-teman, dan gak usah khawatir jurnalnya jelek, terus gak usah khawatir gak bisa sesuai target, gak usah khawatir tulisannya jelek, gak usah khawatir kalau gak konsisten, gak apa-apa, gak konsisten gak apa-apa, karena kita masih memulai kebiasaan baru gitu. Jadi kayak karena itu privacy, ya udah yang tahu kan teman-teman sendiri gitu. Terus yang kedua, udah kedua ya, tadi yang ketiga, nggak usah bandingin jurnal teman-teman sama jurnal orang lain, karena saat ini tuh banyak banget influencer, entah itu YouTuber, Instagram, kayak selebgram ataupun TikTokers gitu, yang nge-share tentang bullet journal, bujo-bujo gitu, bullet journal, terus tentang jurnalnya mereka yang sangat estetik, terus berwarna, terus ada stiker-stiker lucunya, terus kayak tulisannya bagus, bisa hand lettering. Nggak usah dibandingin, karena jurnal itu seperti yang tadi nomor 2 aku sebutin, ingat bahwa jurnal adalah privacy teman-teman. Jadi kembali ke nomor 3, karena itu privacy, makanya nggak usah bandingin hal-hal yang teman-teman buat, jurnal yang teman-teman buat sama orang lain. Terus yang nomor 4, sempatkan waktu, karena untuk record the past, untuk menuliskan atau mencatat masa lalu kita harus meluangkan waktu sekarang untuk nulis, karena nanti teman-teman akan ngerasain kayak aku deh, kayak aku ketawa-ketawa sendiri lihat diaryku masa lalu, lihat curhatanku di masa lalu, dan bisa aku jadiin pelajaran buat sekarang dan bahkan untuk masa depan dilihat sama anak cucuku nanti mungkin. Terus kayak mungkin ada hal-hal yang membuat teman-teman sedih atau apa, itu bisa akan sangat terobati dengan menulis jurnal. Kalau di aku sih works ya, maksudnya itu bekerja di aku gitu. Saat aku sedih, kecewa, kayak dan bingung mau ngomong ke siapa, kertas itu lebih sabar daripada orang. Katanya sih gitu. Jadi tulis semua curhatan tuh di atas kertas. Makanya teman-teman harus sempetin waktu, kayak nggak usah memaksakan diri sih, minimal seminggu sekali, karena pasti dalam seminggu itu udah banyak banget kenangan yang teman-teman alami, atau udah banyak banget kejadian-kejadian berkesan yang teman-teman alami, udah banyak target yang mungkin teman-teman capai, atau hal-hal yang membuat kecewa dalam 1 minggu tuh pasti udah ada gitu. Terus teman-teman juga bisa merencanakan seminggu setelahnya, kayak kan kalau mepet seminggu sekali bisanya nyempetin waktu ya nggak apa-apa, tapi itu untuk mencatat seminggu yang lalu sama untuk merencanakan seminggu yang akan datang.
Terus kan sebenarnya kalau kita nyempetin waktu itu sebentar kok, maksudnya nggak kayak kita akan nulis apapun gitu loh yang ada di otak kita, yang mau kita rencanakan ke depan, karena sebenarnya itu cuma mindahin bullet journal atau journaling itu sebenarnya cuma mindahin hal-hal yang ada di pikiran ke atas kertas, jadi itu nggak susah. Terus yang terakhir adalah nikmati waktu teman-teman saat nulis jurnal atau saat journaling, saat mikirin mau merencanakan apa di minggu depan, atau sekecil mau pakai baju apa besok, atau bisa juga mau makan apa besok, mau pergi kemana besok, atau menceritakan pengalaman teman-teman di minggu sebelumnya. Kayak nikmatin aja gitu loh waktu teman-teman. Kayak mungkin ini lebih cocok buat yang introvert ya, tapi I think untuk yang extrovert pun akan berlaku juga, bisa sesuai keinginan teman-teman. Kalau yang suka outdoor bisa nulis jurnal di outdoor, kayak nikmati waktu yang teman-teman suka aja. Kayak kalau sukanya di indoor ya udah di indoor, terus misal bisa sambil minum teh kesukaan, atau nyalain lilin aromaterapi, kondisikan sekitar tuh kayak sesuai sama mood teman-teman aja. Oke, jadi itu 5 tips yang semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga juga bisa membuat aku lebih konsisten lagi untuk nulis jurnal di tahun ini, dan menuliskan apapun yang aku alami di tahun ini yang bisa buat pelajaran di tahun depan dan depannya lagi. Oke teman-teman, kalau ada yang mau saran atau mau ngasih tambahan tips nih buat journaling atau apapun itu, boleh banget komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.